dia melakukannya, dia menatap tajam wanita itu dari kejauhan. Lalu menggerakkan jarinya. Tampaknya ia sedang menghitung sesuatu. Lalu dia melirik lampu lalu lintas. Bas akan segera berangkat. Akhirnya bas pun berangkat. Pria berjanggut sedang meminum kopi di pinggir jalan. Pria lain bergegas menyeberang jalan. Sebuah mobil dipaksa memberi jalan untuk Milo. Ia lalu berhenti di depan kotak pos, mengeluarkan pulpen dan membuatnya berdiri. Tiba-tiba sudut bibir kanannya terangkat. Ia menampilkan senyum jahatnya. Dalam sekejap, pemuda bersepeda muncul. Dan wanita yang berjalan membawa seikat bunga. Saat itu, sebuah taksi lewat dan mencipratkan air, membuat pulpen pada kotak pos jatuh ke jalan. Pria berjanggut yang minum kopi melihat pulpen jatuh. Ia tersenyum dan bangkit untuk mengambilnya. Tanpa diduga, pengendara sepeda menabraknya, menjatuhkan pria janggut ke jalan. Orang-orang di sekitar berkerumun, menyebabkan sopir bas pun memerhatikan kejadian itu, dan tidak melihat lampu merah. Seorang wanita menyeberang jalan tanpa melihat bas. Tak ada yang menyangka terjadi kecelakaan. Pria itu pergi tanpa melihat ke belakang. Polisi bergegas ke tempat kejadian setelah menerima laporan Olivia dan Lincoln yang datang kali ini. Mereka telah berteman lama. Berbagai bukti dari tempat kejadian menunjukkan kecelakaan ini jelas kecelakaan tak disengaja. Tetapi ketika Lincoln mengambil pulpen itu, dia merasa pernah melihat pulpen itu sebelumnya. Setelah kembali ke kantor polisi, ia membuka file lama untuk diselidiki. Benar saja, ada penemuan tak terduga. Seorang pria tiba-tiba terbaring di jalan. Pulpen itu juga dijatuhkan di tempat kejadian. Penemuan ini membuat mereka semakin yakin bahwa kecelakaan ini disengaja. Adanya pulpen di tempat kejadian memperjelas itu. Kecelakaan ini dirancang oleh manusia. Astrid mengatakan itu mustahil. Peluangnya adalah 0,00000%. Ada 37 orang, 22 mobil, 4 truk, dan 2 bus di persimpangan saat itu. Kecepatan angin 5 hingga 10 mil per jam. Yang lebih penting peluang ini melibatkan 120 variabel. Kepala orang biasa sudah pasti tak sanggup memikirkannya. Tanpa menunggu polisi mengetahui informasi lebih, kecelakaan lalu lintas lain terjadi. Dan kecelakaan ini lebih parah dari yang sebelumnya, menyebabkan 4 mobil bertabrakan. Banyak orang terluka di jalanan. Lincoln pun bertanya kepada saksi mata, apakah mereka melihat sebuah pulpen. Tetapi penyebab kecelakaan di tempat ini adalah anjing yang berlari di tengah jalan, dan mengalihkan perhatian supir bus, yang akhirnya membuat kecelakaan. Ketika Olivia berdiri ia melihat sebuah pulpen perlahan bergulir. Olivia segera melihat orang-orang di sekitarnya. Ia mencari orang yang mencurigakan. Kemudian matanya terfokus pada jembatan. Pria itu tampaknya masih mengagumi karya agungnya. Olivia pun berlari ingin menghampirinya. Pria itu melihatnya dan mengangkat sepeda di sebelahnya, lalu melemparkannya ke bawah jembatan. Ketika Olivia tiba, dia langsung mengangkat pistolnya. Pria itu tidak takut sama sekali. Ia mengangkat tangannya perlahan. Olivia yang melihatnya bertingkah aneh. Memerintahnya memegang kepala dengan kedua tangan. Truk di jalan berubah lintasan karena sepeda menghalangi jalan. Detik berikutnya, pria itu melompat dari jembatan dan mendarat di atas truk. Ia bahkan memberi isyarat meremehkan. Olivia menggertakkan giginya di jembatan. Di kantor polisi Olivia mengetahui bahwa pria itu memiliki urusan dengan rumah sakit. Jadi ia bergegas ke rumah sakit itu untuk menyelidikinya. Dokter menjelaskan bahwa mereka mulai mengembangkan sebuah obat setahun yang lalu, dan berharap bisa membuat orang dengan gangguan mental dapat dengan mudah beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Pria ini kebetulan menjadi objek penelitian mereka. Namanya Milo. IQ awalnya hanya 56. Dia mengalami penurunan kemampuan otak yang parah. Tetapi setelah menjalani perawatan, dia mampu melafalkan lebih dari 1000 desimal pi. Milo telah menjalani 5 perawatan. IQ-nya saat ini 250. Ketika percobaan selesai, mereka akan mengubah Milo kembali ke awal. 3 orang dokter bertanggung jawab atas percobaan ini. Kecelakaan mobil terjadi satu demi satu. Olivia mendengar berita itu dan berpikir, mengapa sebenarnya Milo melakukan pembunuhan? Otaknya pun dibuat kebingungan. Milo rupanya tidak ingin menjadi seperti dulu lagi. Ketika mereka berdua hendak pergi, Milo berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Ia memerhatikan mereka dari kejauhan. Dia telah mengetahui kalau Olivia akan pergi ke rumah sakit. Jadi otaknya menghitung ribuan gambar dalam sekejap. Olivia mendapat alamat Medline dari dokter, lalu mendatangi alamat itu. Setelah mengobrol beberapa saat, akhirnya ia dapat alamat Hotel Milo dari Medline. Milo sudah memperkirakan Olivia akan menemukan hotel itu. Bahkan ia sudah menunggu dari tadi. Milo menggunakan kemampuan otaknya yang paling kuat untuk menghitung adegan yang tak terhitung jumlahnya. Olivia secara tidak sengaja akan tertimpa batako. Dia ingin memastikan tidak ada yang salah. Dia harus menghitung mundur, tidak ingin melewatkan detail apapun. Tanda itu pengingat untuk memakai masker gas. Dan jam 4 tepat. Apakah penyebab kecelakaan itu? Setelah pengurangan, selanjutnya adalah pertunjukan. Milo menunggu mereka datang di persimpangan. Kemudian senyum jahatnya muncul lagi. Ia berhasil menarik 2 orang untuk mengikutinya. Dan jam baru menunjukkan pukul 4.
Milo membawa mereka ke pabrik dengan polusi udara. Persis seperti adegan yang dia perkirakan. Gerakan yang sama dari Olivia. Ia juga bertemu dengan tanda yang sama. Olivia akan berbalik mengambil tabung oksigen, supaya membuat waktunya pas. Dan secara tidak sengaja ia akan tertimpa Batako. Milo membawa mereka sampai ke jalan buntu. Yang mengejutkannya adalah, Olivia tidak mengambil tabung oksigen. 1 detik yang fatal ini, membuatnya lolos dari Batako yang berjatuhan. Milo yang telah menghitung dengan cermat kini terdesak. Dia didorong ke pagar besi oleh Olivia karena terkejut. Tetapi Olivia terjatuh karena kekurangan oksigen. Milo hampir berhasil kabur. Untungnya, rekan Olivia tiba tepat waktu dan menembak kaki Milo. Olivia selamat karena mendapatkan tabung oksigen. Akhirnya orang jenius dengan IQ 250 berhasil ditangkap. Perawatan pengurangan IQ tidak berpengaruh pada Milo. IQ-nya tetap masih sama. Otaknya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Hanya komputer yang bisa mengerti bahasa Milo. IQ yang terlalu tinggi bukanlah hal yang baik. Lebih baik menjadi orang biasa.